Sekali lagi, selama aku masih merasa punya kesalahan, selama aku menyadari aku punya cacat, punya celah dalam diriku, aku berusaha untuk tidak pernah mencari-cari keburukan dan kesalahan orang lain. Sebagaimana Nabi sabdakan, berbahagialah orang yang sibuk dengan urusan kesalahan dirinya, yang sibuk dengan cacat dan aibnya sendiri, sehingga tidak ada kesempatan untuk mencari-cari, untuk mengungkit, untuk membuka, untuk menggunjing kesalahan orang lain. Yang keempat, selagi rizki Allah masih ada di muka bumi, aku takkan memintanya kepada orang lain. Aku akan berusaha mandiri. Aku tidak pernah akan meminta-minta selama masih ada rizki Allah di muka bumi. Artinya apa? Artinya kita diberi oleh Allah potensi. Dengan akal yang sehat, dengan anggota tubuh yang sempurna, dengan pengetahuan dan ilmu secukup. Itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk berikhtiar. Maka apabila istilahnya anak muda tadi, selama masih ada rizki Allah,
Aku tidak pernah akan bergantung kepada siapa. Aku akan berusaha untuk mandiri. Kenapa? Karena Nabi bersabda, barang siapa meminta-minta kepada seseorang, padahal dia mampu berusaha, maka sekali minta akan ada noda hitam di keningnya. 2 kali minta ada 2 noda hitam di keningnya. Dan semakin banyak dia meminta-minta padahal dia mampu, maka akan banyak noda-noda hitam di keningnya. Dan noda-noda hitam itu akan muncul ketika orang bangkit dari alam kubur. Sedangkan nanti akan ada pengumuman, barang siapa yang di keningnya, di darinya ada noda hitam karena akibat meminta-minta ketika hidupnya, tidak diperkenankan masuk surga. Kecuali kalau harus dihapus terlebih dulu dengan api neraka, dengan setrika neraka. Maka bagi orang yang memahami, bagi orang yang mendengar, bagi orang yang baca sabda Nabi, tentu punya tekad untuk tidak pernah bergantung, tidak pernah mengandalkan pemberian dan kasih sayang orang. Lebih-lebih dia mampu, tentu akan berusaha bagaimana mandiri, bagaimana berusaha sesuai kemampuan dan tidak bergantung dan tidak akan minta-minta kepada siapa. Karena minta-minta itu hanya akan menyengsarakan diri, hanya akan menghinakan diri sendiri. Dan yang terakhir, sebelum menginjakkan kaki di surga, aku tidak pernah melupakan tipu daya syaitan. Subhanallah. Sekali lagi, sebelum aku menginjakkan kaki di surga, aku tidak pernah melupakan tipu daya syaitan. Karena syaitan sudah bertekad, sudah bersumpah, aku tidak pernah akan berhenti menggoda, merayu, menyesatkan dan menjerumuskan anak Adam, manusia, selama hidup masih di kandung badan, selama mereka masih hidup. Jadi manusia memang seharusnya harus waspada. Syaitan tidak pernah berhenti menggoda, menyesatkan, menjerumuskan manusia selama mereka masih hidup. Artinya kita tidak boleh lengah, tidak boleh terpedaya dalam keadaan apapun oleh pujukan syaitan, karena kita akan tertipu dan itu adalah sangat-sangat berbahaya. Karena syaitan tekadnya bagaimana manusia bersama-sama aku di neraka selamanya. Subhanallah. Kemudian sang cendekiawan, profesor tadi mengatakan, luar biasa anak muda. Aku tidak menyangka seperti itu hebatnya kamu di dalam menghadapi hidup dan kehidupan dengan modal yang sederhana. Tapi itu sangat-sangat luar biasa. Nampaknya malu sang profesor, yang awalnya menganggap remeh, menganggap kecil si anak penggembala, tapi ternyata mempunyai pemikiran yang luar biasa. Karenanya kita jangan pernah meremehkan siapapun, karena siapapun pasti mempunyai kelebihan, sekecil apapun. Dan kelebihan itu apabila terus dipupuk, maka akan menjadi sempurna. Yahtassu bi rahmati may yasha dalam Al-Quran. Allah akan memberikan kelebihan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Semoga kita tergolong orang yang selamat dunia, selamat akhirat. Terima kasih. Mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.